Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safariana Rika Anugraini dari kelas TI 21A3 dengan nomor NIM 3121100052. Di sini, yang terhormat, kepada Bapak Dr. IR Ananto Tri Sasongko, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Leadership, di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester UAS pada materi mengatasi masalah di suatu perusahaan yang bernama XYZ Tech Solution, membangkitkan inovasi dan motivasi. Studi kasus kepemimpinan ini yang dipilih yaitu gaya kepemimpinan transformasional di perusahaan XYZ Tech Solution. Jadi nanti di perusahaan XYZ ini nama suatu pemimpin di perusahaan tersebut bernama Pak Budi Santoso. Di sini saya akan menamakannya itu sebagai Budi Santoso selaku kepemimpinan di perusahaan XYZ. Oke, di sini ada materi-materi yang poin-poinnya berupa yang pertama ada pengantarnya, kedua deskripsi kasus, tiga analisis gaya kepemimpinan, yang keempat di materi yang keempat ada dampak gaya kepemimpinan, yang kelima ada solusi dan rekomendasi, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir itu referensi dan sumbernya. Baik, yang pertama itu poin-poin yang pertama pada bab pengantar. Yang pertama ada tujuan video dan ringkasan singkat tentang studi kasus perusahaan XYZ ini, yaitu bagaimana perusahaan teknologi XYZ mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan gaya kepemimpinan transformasional, serta memberitahu orang-orang tentang komponen utama gaya kepemimpinan transformasional dan bagaimana mereka dapat diterapkan untuk membantu perusahaan. Dan kedua itu ada definisi gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi karyawannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan selanjutnya di bab 2 itu ada deskripsi studi kasus. Latar belakang dari perusahaan XYZ itu adalah mengembangkan perangkat lunak dan solusi IT dan memiliki sekitar 2.200 pekerja di berbagai kota di Indonesia. XYZ Tech Solution ini bertujuan untuk menjadi perusahaan teknologi terdepan di Indonesia yang menawarkan solusi IT inovatif dan berkualitas tinggi. Serta misi XYZ ini adalah untuk membantu pelanggan mencapai tujuan bisnis mereka dengan efisien dengan menggunakan teknologi yang inovatif dan efisien, serta untuk filosofi utamanya dari perusahaan XYZ ini adalah pelanggan, integritas, inovasi, dan kerjasama. Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan XYZ Tech Solution, yaitu termasuk diantaranya yang pertama ada stagnasi inovasi, di mana perusahaan tidak mengembangkan barang dan jasa baru.
Kedua, rendahnya motivasi karyawan dapat menyebabkan karyawan tidak termotivasi dan menunjukkan kurangnya ketertiban dalam pekerjaan. Ketiga, komunikasi yang buruk. Karyawan dan manajemen serta tim tidak banyak berbicara satu sama lain. Tadi tidak ada berkomunikasi dari manajemen serta tim-tim yang lainnya. Jadi untuk miskomunikasi. Yang keempat ada tingkat turnover karyawan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi. Jadi tingkat turnover karyawan yang tinggi itu adalah situasi di mana banyak karyawan meninggalkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun dengan alasan tertentu. Dan materi yang ketiga yaitu ada analisis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada identifikasi pemimpin dalam organisasi dan jelaskan bagaimana peran serta pengaruhnya. Jadi kan sudah dijelaskan tadi, pemimpin perusahaan XYZ ini kita kasih nama yaitu namanya Pak Budi Santosa. Di mana Pak Budi Santosa ini menerapkan gaya kepemimpinan yaitu transformasional. Nah, jadi komponen utama dari gaya kepemimpinan transformasional itu ada apa sih gitu? Yang pertama itu visi yang jelas, di mana membuat visi suatu perusahaan XYZ yang jelas dan memberitahu karyawannya. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Memotivasi dan menginspirasi karyawan dengan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang serta dengan mengakui dan menghargai apa yang mereka capai. Yang ketiga ada pemberdayaan dengan memberi mereka kebebasan dan tanggung jawab atas tugas yang mereka harus selesaikan. Yang keempat, perubahan yang inspiratif. Mendorong untuk perubahan dengan menantang keadaan saat ini dan mendorong anggota staf untuk menemukan cara baru dan kreatif untuk melakukan tugas-tugas. Serta bagaimana menerapkan komponen-komponen gaya kepemimpinan transformasional ini dengan cara mengembangkan visi yang jelas. Yang kedua, memotivasi dan menginspirasi karyawannya. Memberdayaan karyawannya, mendorong kolaborasi, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana karyawan didorong untuk berkolaborasi dan berbagai ide. Yang kelima ada mendorong perubahan yang inspiratif. Serta bab 4 ini dampak gaya kepemimpinannya. Penerapan gaya kepemimpinan transformasional ini berdampak positif bagi perusahaan XYZ, diantaranya meningkatnya inovasi. Yang kedua, meningkatnya komunikasi. Komunikasi ini penting untuk suatu perusahaan karena menjadi lebih baik jika manajemen dan karyawannya itu saling berinteraksi dan berkomunikasi secara lancar, serta antar timnya juga. Yang ketiga, ada mengurangi turnover. Tadi kan sudah dijelasin, turnover itu adalah situasi di mana banyak karyawannya meninggalkan perusahaannya dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu. Yang kedua, beberapa data contoh konkret yang menunjukkan peningkatan kinerja, motivasi, dan budaya organisasi. Yang pertama, jumlah produk baru yang diluncurkan meningkat sebesar 30% setiap tahunnya. Tingkat kepuasan karyawannya meningkat dari 60
menjadi 80%, serta tingkat turnover-nya harus turun dari 20% menjadi 10%. Karyawan sekarang lebih terlibat dalam pekerjaan mereka dan lebih proaktif dalam mencari solusi. Dan yang keempat itu lebih banyak tim bekerja sama serta perusahaan lebih ramah dan bersahabat. Bagaimana menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan gaya transformasional ini? Seperti beberapa karyawan awalnya ragu dengan perubahan yang dilakukan oleh Pak Budi selaku pemimpin perusahaan XYZ, serta harus meluangkan waktunya untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan karyawannya. Serta apa Pak Budi mengatasi tantangan ini dengan cara harus meluangkan waktunya untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan karyawannya dan harus mengatasi hambatan budaya yang dapat menghalangi perubahan tersebut. Dan adapun solusi dan rekomendasinya nih, yaitu pertahankan praktik kepemimpinan transformasional, mengeluarkan uang untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, membangun budaya perusahaan yang positif dan mendukung, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan dan tim dengan baik. Dan adapun beberapa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan transformasional, yaitu membuat perusahaan memiliki visi dan misi yang jelas, menciptakan rasa hormat dan kepercayaan antar pemimpin dan karyawan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, penghargaan dan pengakuan, serta memberikan dukungan yang banyak kepada karyawan serta tim-timnya. Dan kesimpulan dari studi kasus pada perusahaan XYZ Tech Solution ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional ini menjadi alat untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja organisasi. Serta kasus ini menawarkan banyak pelajaran penting termasuk pentingnya visi yang jelas, motivasi dan inspirasi, kerjasama dan perubahan yang inspiratif. Dari pengalaman perusahaan XYZ Tech Solution ini dapat membantu organisasi yang ingin meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan mereka. Dan referensi yang diambil dari materi ini adalah dari Wikipedia tentang transformational leadership, serta beberapa sumber-sumber lainnya yang dapat diambil dari link ini, dari referensi ini. Dan untuk penutup, apabila ada salah kata dalam menyampaikan suatu materi ini, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian semua. Apabila ada salah kata dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.